Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan juga pendengar RRI Radio Mataram. Kembali lagi dalam kelas on air RRI Mataram dalam rangkaian Ibu Pertiwi memanggil. Dan di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar materi bahasa Indonesia yang akan diisi oleh Ibu Murni Kurnia SPD MM dari SMAN 1 Mataram dengan kompetensi dasar menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Dan untuk Ibu Murni sekarang kita sudah tersambung ya, dan kepada Ibu Murni, halo, selamat pagi. Pagi. Baik, silahkan Ibu untuk mengisi kelas pagi hari ini. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar setia RRI Pulau 2, khususnya siswa-siswi SMA, SMK kelas 11 di Nusa Tenggara Barat. Saya menyapa siswa yang dari Pulau Lombok, bagaimana kabarnya? Yang dari Pulau Sumbawa juga, Parungan, selamat dan pagi, Ibu. Timur lagi, Ibu Nihabah. Kita belajar bersama pada pagi hari ini ya. Semoga Ibu. kabarnya baik semua. Ibu Murni, permisi Ibu. Atau halo? Permisi Ibu. Oh ya Ibu, sebelum untuk melanjutkan kelasnya, mohon untuk volume radionya agak dikecilin Ibu ya, supaya tidak bergema ke studio. Ya. Untuk volume radionya agak dikecilin ya Bu selama mengajar. Halo? Untuk radio monitornya agak dikecilin aja volumenya Ibu selama mengajar. Oke? Sudah? Sudah? Bagaimana Bu? Udah? Sudah. Oke, terima kasih Bu. Silakan untuk dilanjutkan. Oke. Tadi sudah diperkenalkan. Jadi sekarang saya sudah menyapa dari semua siswa, khususnya siswa kelas 11 SMA, SMK di Nusa Tenggara Barat. Materi yang akan saya bawakan saat ini yaitu tentang menganalisis sistematika dan kebahasaan dalam karya ilmiah. Jadi mungkin 15 menit pertama tentang sistematika karya ilmiahnya dan 15 menit selanjutnya tentang kebahasaan dalam karya ilmiah. Jadi mohon maaf kepada siswa-siswi sekolah lain kalau memang materi karya ilmiah ini sudah tuntas ya, karena di SMA Negeri 1 Mataram materi drama itu dimajukan di semester ganjil berhubung ada kegiatan drama kelas, sehingga kami baru masuk ke materi karya ilmiah sekarang. Dan untuk mengefektifkan waktu, saya langsung saja masuk ke materi. Tapi sebelum materinya saya jelaskan, itu saya baca dulu tentang indikator kita pada pagi hari ini. Untuk karya ilmiah, itu indikatornya yang pertama, mengumpulkan dan mengidentifikasi data berkenaan dengan informasi yang akan disusun dalam bentuk karya ilmiah. Yang kedua, menulis karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Untuk adik keterampilannya, itu mempresentasi, menanggapi, merevisi, menilai karya ilmiah hasil kerja dalam diskusi kelas. Nah, ini mungkin tidak bisa kita lakukan berhubung wabah COVID-19 mengharuskan kita tetap belajar di rumah. Saya langsung masuk ke materi pengertian karya ilmiah. Secara gramatikal, karya ilmiah itu terdiri dari dua kata, yaitu karya sama ilmiah. Karya itu hasil ciptaan atau buatan. Sementara ilmiah itu bersifat ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Jadi di sini saya mengambil pengertian karya ilmiah menurut KBBI karya ilmiah, yaitu sebuah karya tulis yang dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang berdasarkan data dan fakta. Jadi karya tulis itu adalah karya atau hasil ciptaan atau buatan kita
dengan menggunakan prinsip ilmiah atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya karya ilmiah itu terdiri dari dua, karangan ilmiah dan laporan ilmiah. Apa perbedaan karangan ilmiah dan laporan ilmiah? Karangan ilmiah itu adalah salah satu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya. Sedangkan laporan ilmiah itu merupakan laporan yang berisikan serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan, ataupun peninjauan atau observasi. Nah, sekarang untuk jenjang pendidikan itu karya ilmiah dibedakan menjadi beberapa. Untuk pelajar SMA itu biasa disebut dengan makalah, skripsi untuk mahasiswa S1, tesis untuk mahasiswa S2, dan disertasi untuk mahasiswa S3. Sekarang kita masuk kepada karakteristik karya tulis ilmiah. Ada beberapa karakteristik atau sifat khas yang dimiliki oleh karya tulis ilmiah. Di antaranya, yang pertama, logis. Maksudnya, setiap tulisan pada karya ilmiah dapat diterima oleh akal sehat. Jadi, tulisannya dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, data yang jelas. Data pada karya ilmiah yang dijadikan bahan penelitian harus jelas dan sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, objektif. Isinya ditulis secara benar sesuai fakta yang ada tanpa merekayasa atau mengada-ngada. Selanjutnya, sistematis. Nah, nanti akan kita pelajari tentang sistematika. Sistematis di sini maksudnya penulisan maupun penyajiannya itu disajikan secara tersusun atau teratur sesuai prosedur yang berlaku. Selanjutnya, pembahasannya tuntas dan menyeluruh. Selain disusun secara sistematis tadi, pembahasan mengenai permasalahan dan pemecahan masalah di dalam karya ilmiah itu dibahas secara tuntas dan menyeluruh, sehingga pembaca dapat memahami maksud dari karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baku. Nah, ini yang penting dalam menulis karya tulis ilmiah. Bahasa yang digunakan itu adalah harus bahasa yang baku, yang sesuai dengan bahasa standar atau ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir, itu dapat diuji kebenarannya. Masalah yang dibahas dan juga pemecahan masalah tersebut dapat diuji kebenarannya, jadi tidak mengada-ngada. Permasalahan yang dibahas dan hasil pemecahan masalah itu dapat dilakukan percobaan sehingga kebenarannya memang bisa dibuktikan. Adapun tulisan itu dapat disebut ilmiah apabila, jadi ini mungkin ada relevansinya dengan karakteristik tadi. Yang pertama, mengandung suatu masalah beserta pemecahannya. Jadi kalau kita membuat satu karya ilmiah, itu ada masalah dan kita menawarkan solusi, ini loh pemecahan dari masalah tersebut. Yang kedua, masalah yang dikemukakan itu harus objektif dan sesuai dengan realita. Selanjutnya, tulisan itu harus lengkap dan sesuai dengan EYD, ada kaitannya dengan karakteristik tadi. Dan yang terakhir, itu tulisan disusun dengan metode tertentu dan sistem tertentu. Sekarang kita masuk kepada sistematika karya tulis ilmiah. Semoga anak-anakku masih setia mendengarkan RRI Pro 2. Sistematika karya tulis ilmiah secara garis besar itu terdiri dari 3. Ini secara garis besar terdiri dari 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua bab isi atau pembahasan, dan yang ketiga penutup. Ini secara garis besar ya. Mungkin ada landasan teori, tinjauan pustaka, metodologi, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada pendahuluan. Pendahuluan yang pertama itu latar belakang masalah, berisi penjelasan mengenai masalah dan alasan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti. Jadi masalah-masalah ini itu dibahas di bab latar belakang. Contoh, kita membuat sebuah karya tulis yang bertemakan atau kita mengambil topik tentang pencegahan penularan virus corona. Maka
Latar belakang karya tulis tersebut bisa dimulai dengan memaparkan kasus-kasus penularan virus corona yang cenderung meningkat. Misalnya minggu kemarin di Nusa Tenggara Barat, dari beberapa yang positif itu kenaikannya sangat signifikan, 21, 37, dan sampai tadi malam sudah 37 orang. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di sini yaitu cenderung meningkat. Kalau tidak ada peningkatan atau malah menurun, berarti itu tidak ada masalah. Nah, dari masalah ini kita tulis di latar belakang dan apa alasan kita membuat penelitian ini, apa urgensinya, itu maksudnya. Yang kedua, rumusan masalah. Di rumusan masalah itu berisi permasalahan-permasalahan yang ditemukan penulis berkaitan dengan objek penelitiannya. Nah, rumusan masalah ini biasanya diungkapkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Contoh, berdasarkan topik tadi, kita membuat suatu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah cara penularan virus corona di sekitar kita? Yang kedua, bagaimanakah pencegahan agar terhindar dari virus corona? Bentuk kalimat tanya yang kita gunakan di sini, hindari kalimat tanya yang jawabannya tunggal. Tapi kita menggunakan kalimat tanya yang jawabannya berisi pemaparan atau penjelasan. Misalnya, bagaimanakah, apakah, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini mencantumkan garis besar tujuan atau hasil yang ingin dicapai di karya ilmiah kita dengan jelas. Dan tujuan ini itu kaitannya atau relevansinya dengan rumusan masalah tadi. Jadi, tujuan penelitian ini ada kaitannya dengan rumusan masalah. Contoh, tujuan penelitian yang pertama berdasarkan topik tadi ya, itu satu, untuk mengetahui cara penularan coronavirus di sekitar kita. Dari mana dia ketahui? Ya, dari rumusan masalah, dari pertanyaan rumusan masalah tadi. Rumusan masalah bertanya, bagaimanakah cara penularan virus corona di sekitar kita? Nah, untuk mencari jawabannya ini, kita melakukan penelitian. Dan jawabannya itu dicantumkan di bab pembahasan. Sehingga tujuannya yaitu untuk mengetahui cara penularan coronavirus di sekitar kita tercapai. Jadi itu relevansinya, intinya rumusan masalah bertanya, itu jawabannya berada di dalam bab pembahasan sehingga tujuannya tercapai. Itu sama halnya juga dengan yang kedua, tujuannya untuk mengetahui pencegahan penularan agar terhindar dari virus corona. Dari mana dia ketahui? Ya, dari jawaban berdasarkan rumusan masalah. Bagaimanakah pencegahan agar terhindar dari virus corona? Sampai sini mungkin dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini berisi penjelasan mengenai metode dan teknik yang akan digunakan penulis untuk mencari, menemukan, menganalisis, atau mengolah data penelitian. Contoh teknik pengumpulan data yang pertama itu eksperimentasi atau percobaan. Jadi pengujiannya di lapangan atau di laboratorium. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Jadi dia melakukan pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti di lapangan. Yang ketiga, wawancara. Wawancara itu pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan ditulis, atau kita mewawancarai informan. Yang keempat, kuesioner, angket atau survei. Jadi biasanya dilakukan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif, pengambilan kesimpulan berdasarkan presentasi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir itu metode menggunakan studi pustaka. Jadi pencarian informasi atau keterangan itu diambil dari kepustakaan seperti buku, surat kabar, majalah, atau apa saja yang ada relevansinya dengan topik tulisan kita.
Nah, kita sekarang masuk ke bab pembahasan. Di bab pembahasan ini itu merupakan bagian pokok dari sebuah karya tulis, yaitu masalah-masalah yang akan dibahas secara terperinci dan sistematis itu berada di bab pembahasan. Nah, jika bab pembahasannya cukup banyak, penulisannya di sini dapat dijadikan dalam beberapa subbab. Contohnya, misalnya bab 4 pembahasan 4.1 pengertian virus corona, misalnya 4.2 itu bagaimana pencegahannya. Mungkin nanti akan dirincikan lebih spesifik lagi 4.2.1 mungkin pencegahan dari segi apa dan seterusnya sampai bab selanjutnya. Selanjutnya tentang penutup. Jadi ini yang terakhir, yaitu di penutup itu dibagi menjadi 2, yaitu simpulan dan saran. Di simpulan ini menjelaskan apa yang diperoleh dari hasil penelitian itu. Jadi di simpulan itu adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah dikemukakan. Hipotesis itu kalau menurut Sudaryanto itu adalah jawaban sementara dari penelitian kita. Itu yang di simpulan. Selanjutnya saran. Kalau di saran itu berisi saran penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian kita. Jadi itu untuk bagian penutup. Selanjutnya langkah-langkah dalam menyusun karya tulis. Jadi sebelum kita masuk kepada penulisan karya ilmiah dalam bentuk kebahasaan, saya akan jelaskan tentang langkah-langkah menyusun karya tulis. Yang pertama, kita menentukan topik atau masalah. Jadi topik yang dipilih itu memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kedua, kita menentukan judul karya tulis. Jadi kita menentukan judul itu berdasarkan topik yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, kita mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan topik atau judul karya tulis. Jadi mengidentifikasi masalah-masalah ini ditulis di latar belakang. Dan yang keempat, kita merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis. Itu berada di rumusan masalah dan sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita menentukan metode apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan penelitian atau karya yang akan kita tulis atau karya ilmiah yang akan kita tulis, maksud saya. Jadi kita tentukan metodologinya. Selanjutnya kita menyusun kerangka karya tulis dalam bentuk keragangan atau outline. Nah, setelah itu kita melakukan penelitian dan kita menganalisis serta menyusun hasil penelitian. Nah, langkah-langkah ini mungkin nanti bisa menjadi acuan bagi kalian untuk membuat tugas, karena nanti mungkin setelah 60 menit ke depan setelah acara ini akan ada tagihan dalam bentuk penugasan, terutama kepada siswa saya, siswa SMA Negeri 1 Mataram kelas 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 6. Oke, semoga masih tetap di RRI Pro 2. Sekarang kita masuk ke penulisan karya tulis dalam bentuk kebahasaan. Jadi kalau penulisan karya tulis dalam bentuk kebahasaan mungkin terlalu banyak, saya hanya mengambil beberapa di sini. Penulisan karya tulis ilmiah itu mengacu kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua itu mengacu kepada Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau UPI. Nah, penulisan kata yang pertama di sini itu awalan atau prefiks di dan ke itu ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Apa perbedaan awalan atau prefiks di dengan kata depan di? Misalnya ada pertanyaan seperti ini, atau mungkin saya terlalu cepat bicaranya. Apa perbedaan awalan atau prefiks di dan ke dengan kata depan di dan ke? Kalau di dan ke itu berupa awalan atau prefiks, itu ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya di bawah atau ke bawah.
yang artinya tanpa tidak sengaja terbawa. Atau dipahami, ketawa, itu digabung dengan kata dasarnya, penulisannya jangan dipisah. Itu yang pertama. Yang kedua, gabungan kata yang salah satu unsurnya merupakan unsur terikat atau sudah padu itu ditulis serangkai. Misalnya olahraga itu digabung, jangan dipisah olah dan raga, duka cita, bagaimana, bila mana, dan seterusnya. Yang ketiga, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian itu ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Ini berlaku bagi kalimat yang ambigu. Misalnya buku sejarah baru. Nah, buku sejarah baru ini itu maknanya lebih dari satu, dua. Apakah bukunya yang baru ataukah sejarahnya yang baru? Sehingga dia diberi tanda hubung, buku sejarah baru, atau buku sejarah diberi tanda hubung baru, untuk bisa membedakan unsur-unsur dan maknanya, apakah itu buku sejarahnya yang baru atau bukunya yang baru. Maksudnya apakah buku sejarahnya yang baru atau sejarahnya yang baru. Jadi ada penekanan dalam bentuk tanda hubung, buku sejarah baru atau buku sejarah tanda hubung baru. Itu maksudnya supaya bisa membedakan karena maknanya lebih dari satu. Sekarang yang keempat, bentuk dasar berupa gabungan kata yang sekaligus mendapat awalan dan akhiran atau konfiks itu ditulis serangkai. Contoh, pertanggungjawaban, menggarisbawahi. Jadi dia mendapatkan awalan sama akhiran secara bersamaan, jadi penulisannya ditulis serangkai. Kalau salah satunya yang mendapat awalan atau akhiran itu dipisah. Misalnya menggaris bawah, berarti dia dipisah karena hanya awalan saja, tidak ada akhiran. Atau garis bawahi, nah itu dipisah karena dia hanya mendapat akhiran tanpa awalan. Tapi kalau ada awalan sama akhiran sekaligus, itu ditulis serangkai, menggaris bawahi. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital. Nah, di antara kedua unsur itu dibubuhkan tanda hubung. Misalnya Indonesia kan walaupun dia berada di posisinya berada di tengah kalimat, itu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya ada non Indonesia, berarti non tanda hubung Indonesia. Begitu juga dengan barat, pro tanda hubung barat. Itu maksudnya. Selanjutnya yang keenam, kata ulang dituliskan dengan menggunakan tanda hubung di antara kedua unsurnya. Ya, jadi kalau kata ulang atau reduplikasi itu harus ada tanda hubung di antara kedua unsurnya. Misalnya anak-anak, berulang-ulang, dan seterusnya. Jadi ada tanda hubung di antara kedua unsur. Itu berlaku untuk yang kata ulang atau reduplikasi. Selanjutnya kata depan di dan ke itu ditulis terpisah. Dan mungkin sudah saya jelaskan di awal tadi perbedaan antara awalan di ke dan kata depan di sama ke. Jadi kalau dia kata depan itu ditulis terpisah dan ciri khasnya yaitu menunjukkan tempat. Jadi ke di sini, di sama ke di sini itu sebagai kata sendiri dalam ilmu bahasa biasa disebut dengan fonem bebas. Misalnya di rumah, ke rumah. Itu penulisannya dipisah. Yang kedelapan itu kata sandang. Kata sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata sandang si dan kata sandang sang itu ditulis terpisah. Misalnya si adik tidak mematuhi nasihat sang kakak. Itu penulisannya secara terpisah. Oke, sekarang kita ke selanjutnya nomor 9. Partikel per yang berarti tiap dan mulai itu ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului dan mengikutinya. Misalnya
Harga masker sekarang itu 10.000 per buah. Itu ditulis terpisah karena berarti tiap. Atau buruh mendapat kenaikan gaji per 1 Mei. Itu ditulis terpisah per 1 Mei karena menyatakan mulai. Nah, pada kasus ini itu terkecuali kepada partikel per yang bermakna sebagai awalan, misalnya perpanjang, percepat, dan lain sebagainya, itu digabung atau ditulis serangkai. Atau makna partikel per yang artinya dibagi, misalnya sepertiga, 3/4, itu ditulis digabung dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya yang ke-10 itu singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat yang diambil dengan tanda titik pada setiap yang tidak menonjol, misalnya MSIM titik SI, Magister Science, SDR atau sapaan atau jabatan, contohnya di kol titik. Singkatan nama gelar biasanya di sini contohnya gini, dokter yang artinya singkatan nama gelar dokter yang sarjana kesehatan, misalnya sarjana kesehatan, dokter yang profesi, itu seharusnya ditulis D kecil, R kecil. Itu untuk dokter yang profesinya dokter ya, sarjana kesehatan. Terus untuk dokter yang S3 itu atau purna sarjana, itu penulisannya D besar, R kecil. Nah, jadi banyak juga yang saya lihat kalau yang untuk dokter purna sarjana itu menulis D besar, R besar. Jadi seolah-olah D besar dan R besar itu merupakan singkatan. Misalnya kayak S besar, D besar, itu singkatan dari sekolah dasar. Jadi yang benar itu kalau dokter untuk purna sarjana itu D besar, R kecil. Kalau D kecil, R kecil itu yang dokter yang profesinya sebagai dokter. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Saya lanjutkan tentang penulisan kata yang selanjutnya. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf kapital, itu tidak boleh diikuti oleh tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh ada tanda titik. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, UI atau Universitas Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ke-12, atau bisa saya minta izin minum dulu ini. Oke, kita lanjutkan. Yang ke-12, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih itu diikuti oleh 1 tanda titik. Misalnya halaman, HLM titik, YTH titik atau yang terhormat, DLL titik, dan lain-lain, DST titik, dan seterusnya. Yang 13 itu lambang kimia, singkatan satuan ukuran timbangan dan mata uang, itu tidak diikuti oleh tanda titik. Contoh, sentimeter, cm, kilogram, kg, liter, L, dan untuk mata uang rupiah itu Rp. Jadi keseringan kita kalau menulis Rp sekian, Rp titik, itu salah. Seharusnya Rp tidak usah pakai tanda titik, langsung saja menulis nominalnya. Selanjutnya yang nomor 14 itu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret tulis pertama. Mohon maaf, maksudnya suku kata dari deret kata itu ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya BIN, Badan Intelijen Negara, Bulog, itu B-nya huruf kapital, Badan Urusan Logistik, dan lain sebagainya.
Jadi untuk penulisan mungkin hanya itu, dan penulisan yang lain misalnya penulisan kata serapan itu saya bagi menjadi 2 golongan. Untuk penulisan kata serapan ada unsur asing yang sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan kita mengadopsi, jadi tidak ada yang kita rubah. Misalnya reshuffle, penulisannya reshuffle, jadi mengikuti dari bahasa Inggris sepenuhnya, plaza, supermarket dan lain sebagainya. Dan ada juga unsur asing yang pengucapan dan penulisannya itu sudah kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan adaptasi. Jadi ada yang diadopsi atau diambil langsung semua, ada juga yang kita adaptasi. Contohnya abstrak. Nah, penulisannya itu sudah kita adaptasi. Kalau penulisan dalam bahasa Inggris itu ada A, B, S, T, R, A, C, T. Kalau di bahasa Indonesia sudah kita adaptasi menjadi A, B, S, T, R, A, K, abstrak atau cek. Jadi itu unsur asing yang pengucapannya sudah kita adaptasi dan kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu untuk penjelasannya. Jadi nanti mungkin kita lebih banyak di sesi tanya jawab ya. Oke, Ibu Guru, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Dan setelah ini pendengar RRI Mataram ya akan ada sesi tanya jawab yang tentunya dibuka untuk kelas on air pagi hari ini. Jadi untuk teman-teman nanti bisa bergabung lewat telepon di 0370644679 atau di 081802057000. Sekarang kita dengarkan dulu satu single dari milik Sandy Canester featuring Kikan, J-Flow, Yuni Syara dan juga Indra Bekti dan all artists yang akan menemani pendengar di pagi hari ini. Stay tune. Lebih baik di rumah saja daripada di luar sana. Bekerjanya di rumah saja untuk sementara, belajarnya di rumah saja untuk sementara, ibadahnya di rumah saja. Lebih baik di rumah saja daripada di luar sana. lebih aman di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Diam di rumah tidak percuma, banyak yang bisa dilakukan dan berguna. Lakukan sesuatu dan saling membantu, saatnya untuk mencoba hal baru. Read a book, try to cook, online class you never took. Tidy up, clean the house, and spend more time with your spouse. Stay inside, stay in shape, when this all you feeling great. Atas nama keluarga, harta yang paling berharga. Rumah saja untuk sementara, lebih aman di rumah saja. Sampai sementara, Lebih baik di rumah saja. Rumah saja. lebih baik di rumah saja untuk sementara, lebih aman di rumah saja. Sampai sementara, lebih baik di rumah saja. Lebih aman di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Kelas on air dilanjutkan.
Baik pendengar RRI Mataram, masih tentunya di kelas on air RRI Mataram dengan materi bahasa Indonesia, dan tadi juga sudah disampaikan beberapa materi tentang menganalisis sistematika dan juga kebahasaan karya ilmiah oleh Ibu Murni Kurnia SPD DMM ya. Dan tentunya untuk teman-teman SMA 1 Mataram atau pendengar yang ingin bertanya di pagi hari ini, langsung aja bisa telepon di 0370 644679 atau di 0818 02057.000. Oke, sudah ada penelpon, kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Oke. Halo. Halo, iya Mas Bomo. Iya, langsung aja dengan siapa di mana dan pertanyaannya. Oh, oke. Saya Gaza Gamada Sina Saputra Oke. dari SMA 1 Mataram, kelas 11 MIPA 6. Oke, pertanyaannya Gaza. Pertanyaan saya, semangat pagi Bu. Oke, apa perlu kita tegaskan ulang inti materi di struktur penutup Bu? Oke. Pertanyaannya sekali lagi. Yes, itu. Pertanyaannya, anulah untuk RRI Pro 2 Mania, jangan lupa. Oke, ternyata potongan sambungan teleponnya terputus ya. Dan tadi pertanyaan Gaza, Ibu mungkin bisa dijelaskan ulang untuk di bagian struktur ya, Ibu ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya silakan untuk para pendengar yang ingin bertanya di pagi hari ini, tentunya setelah mengikuti kelas on air dari RRI Mataram ya. Oke. Saya langsung jawab atau gimana? Bentar Ibu, ada satu penelpon, mungkin kita dengarkan pertanyaannya dulu, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana dan pertanyaannya? Dengan Alivia Satila Divarunisa dari SMA Negeri 1 Mataram. Oke. Jadi pertanyaannya Bu Guru, tadi sudah dijelaskan menurut jenjang pendidikannya, karya ilmiah ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap jenjang. Nah, kira-kira dari segi struktur dan tingkat kesulitan pembuatannya, apakah berbeda pula? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke, itu dia Ibu, dua pertanyaan dari siswanya. Silakan Ibu untuk dijawab pertanyaan dari Gaza dan juga Citra. Ya. Oke, langsung saya jawab ya. Tadi pertanyaan pertama dari Gaza itu mungkin disuruh tegaskan kembali tentang struktur di bagian penutup ya Mas ya. Di sini di bagian penutup itu berisi gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis. Itu maksudnya di sini semua gambaran umum yang berkaitan dengan penelitian kita itu berada di bagian penutup, di simpulan. Jadi di simpulan itu semua terjawab. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap hasil penelitian. Misalnya kayak tadi topiknya tentang COVID-19. Kita membuat sebuah penelitian, kita membuat sebelum penelitian ini selesai itu kita membuat hipotesis atau jawaban sementara bahwa misalnya kita melakukan penelitian bahwa dengan adanya dengan adanya lockdown atau kebijakan lockdown dari pemerintah itu bisa mengurangi polusi udara atau mengurangi sampah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jawaban sementara kita. Jadi kita melakukan sebuah penelitian, apakah betul itu bisa mengurangi? Setelah ternyata hipotesisnya di situ jawabannya benar, berarti itu kita tulis di kesimpulan. Kalau memang hipotesisnya tidak sesuai dengan apa yang kita teliti, berarti itu juga kita masukkan di kesimpulan. Jadi intinya di simpulan itu berisi gambaran umum terhadap analisis yang kita lakukan melalui penelitian dan jawaban dari hipotesis kita itu berada di bab kesimpulan semuanya. Tadi di bagian penutup yang diminta oleh penanya, jadi di bagian penutup selain simpulan itu ada juga saran. Itu maksudnya. Mungkin hanya itu karena namanya simpulan, akhiran an yang berarti hasil di situ. Jadi hasil dari keseluruhan penelitian kita itu kita simpulkan. Mungkin itu untuk penanya pertama. Untuk penanya kedua di sini dari siapa tadi? Dari Citra. Ya? Dari Citra ya tadi.
Dari Citra. Citra. Itu Oke. pertanyaannya saya kurang dengar tadi. Pertanyaannya kurang lebih itu kan berdasarkan beberapa karya ilmiah itu banyak sekali jenis dan juga namanya. Nah, dari struktur itu apakah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, Ibu? Dari struktur itu apakah memiliki? Ya, dari sekian banyak jenisnya, apakah dari segi strukturnya itu memiliki kesulitan yang Oke. berbeda-beda? Jadi pertanyaannya tadi, jadi dari struktur apakah dia memiliki tingkat kesulitan yang berbeda? Jadi tadi sudah saya jelaskan di yang pertama itu, kalau di jam pendidikan itu ada makalah, strukturnya ada skripsi, ada tesis, dan ada disertasi. Jadi sudah pasti di sini tingkat kesulitannya juga berbeda. Nah, makalah itu bentuk yang paling sederhana di antara karya ilmiah lainnya. Makanya dia itu di jenjang SMA. Kalau jenjang yang lainnya, skripsi, tesis, dan disertasi, itu juga punya tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi dia tingkat kesulitannya berbeda itu ya tergantung dari kedalaman materi, keluasan temuannya, atau lebih kritis, itu maksudnya. Tergantung jenjang, ya tesis mungkin lebih susah dibandingkan skripsi mungkin lebih mudah dibandingkan tesis, dan seterusnya. Oke, itu Bu, Ibu ralat ya, ternyata bukan Citra penanyanya, dari Diva katanya. Itu iya, dari salah satu muridnya Diva ya. Baik Ibu, nanti singkat saja untuk jawabannya. Selanjutnya untuk teman-teman yang kembali ingin bertanya, silahkan bisa melalui telepon di 0370 644679 atau di WhatsApp ya di 081802057000. Oke. Di 0370 di WhatsApp 081802057000. Mohon maaf untuk yang ingin bertanya di pagi hari ini ya. Dan kita langsung bacakan pertanyaan via WhatsApp ya, Ibu. Salah satunya dari salah satu murid di 11 MIPA 6 ya. Ibu guru, apa aja sih aspek-aspek yang dapat menggambarkan? Waduh, udah ada penelpon dulu, kita angkat ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat. Muhammad. Halo. Kurang jelas ya. Iya. Halo. Dibaca WA aja. Oke, dibaca WA aja ya. Pertanyaan yang tadi Ibu, Bu Guru. Ya. Oke. Udah ada penelpon Bu, kita angkat dulu ya penelponnya. Halo, selamat pagi. Halo. Putus. Halo, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ayah kelas 11 MIPA 6. Oke, Ayah ya. Silakan Ayah, pertanyaannya. Mau nanya Bu, kalau karya ilmiah sama laporan ilmiah itu perbedaannya untuk struktur kebahasaannya apa? Oke, itu aja. Struktur kebahasaan. Halo. Itu aja ya pertanyaannya. Itu aja. Oke. Ya. Terima kasih Ayah. Jangan Oke. Next, pertanyaan satu lagi Bu ya, terkait dengan aspek yang dapat menggambarkan karakteristik dari karya ilmiah. Itu apa sih penjelasan singkatnya untuk sebuah aspek dari karya ilmiah, Ibu? Itu ya. Dari Putri Dewinta, kelas 11 MIPA 6. Kelas 11 MIPA 6, oke. Oh, itu yang dari WA. Iya, itu yang dari WA Putri Dewinta. Dan satu pertanyaan dari Ayah tadi terkait dengan karya ilmiah dan laporan ilmiah. Itu kalau dari struktur kebahasaannya itu bedanya apa sih Ibu ya? Oh, iya. Oke, singkat saja Ibu, silakan. Oke. Saya jawab dulu dari Ayah. Tadi tentang perbedaan karangan ilmiah dan laporan ilmiah dari segi kebahasaannya. Ya. Nah, namanya kita berbicara tentang ilmiah, jadi karangan ilmiah ataupun laporan ilmiah itu sama-sama menggunakan bahasa yang ilmiah. Jadi sesuai dengan
sifat keilmuannya itu. Jadi bahasanya harus sesuai dengan standar kebahasaan atau ejaan yang disempurnakan dan juga terstruktur, sistematis dan lain sebagainya. Jadi mereka sama-sama menggunakan bahasa yang ilmiah itu dari segi kebahasaannya. Nah, kalau dari segi struktur dan lain sebagainya, mungkin pertanyaan ini tadi berkaitan juga dengan pertanyaan Diva sebelumnya mungkin ya, tingkat kesulitannya dari antara karangan ilmiah dengan laporan ilmiah itu seperti apa, itu maksudnya. Jadi untuk pertanyaan Ayah mungkin ada kaitannya. Kalau dari segi kebahasaan itu sama saja, dia bersifat ilmiah, entah itu karangan ilmiah ataupun laporan ilmiah. Hanya perbedaannya di sini, kalau karangan ilmiah itu berisi hasil pemikiran yang kita peroleh itu sesuai dengan sifat keilmuannya, bisa kita tulis dalam bentuk studi pustaka. Sedangkan laporan ilmiah itu kita tulis setelah kita melakukan penelitian, pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Itu perbedaannya. Tapi kalau dari segi kebahasaan itu sama saja menurut saya. Perbedaannya hanya di situ saja antara karangan ilmiah sama laporan ilmiah. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua tadi tentang Aspek-aspek. Aspek yang menggambarkan karakteristik ilmiah ya. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan tentang aspek yang menggambarkan karakteristik atau ciri khas karya ilmiah itu, saya jelaskan dulu kalau aspek itu artinya sudut pandang ya. Jadi kalau kita memandang sesuatu dari berbagai aspek, itu kita memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini aspek yang menggambarkan karakteristik atau ciri khas karya ilmiah itu yang pertama struktur penyajiannya, dari sistematika penyajian dari sebuah karya ilmiah itu yang pertama. Yang kedua, dia komponen atau substansi yang menjadi pokok pembahasannya, itu yang mencirikan atau karakteristik dari karya ilmiah. Itu aspek yang kedua, komponen atau substansi inti yang menjadi pokok pembahasannya. Dan yang ketiga itu penggunaan bahasa ilmiahnya atau bahasa standar, tulisannya harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah kebahasaan atau ejaan yang disempurnakan. Itu mungkin dari aspeknya ya. Yang jelas yang pertama tadi dari strukturnya, yang kedua dari komponen atau substansinya, dan yang ketiga dari bahasanya yang standar atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Itu mungkin untuk pertanyaan yang Putri. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya untuk penelpon yang ingin kembali bergabung ya di 081802057000, silahkan, masih tentunya untuk sesi pertanyaan di kelas on air hari ini. Tapi sebelum menunggu penelpon selanjutnya untuk bergabung, kita bacakan satu pertanyaan ya dari Rukmanggana Satya Pratiwi dari 11 MIPA 6, Ibu. Untuk pertanyaannya, kalau disertasi atau tesis atau karya ilmiah di S2 atau S3 itu strukturnya apakah sama dengan karya-karya ilmiah lainnya, atau apa yang membuatnya berbeda dengan makalah atau karya ilmiah di jenjang SMA, Ibu? Itu ya. Oke, penanya selanjutnya sudah bergabung di telepon. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana dan pertanyaannya? Nama saya Muhammad Amin Faras Mukhsyah dari Grio Fixco 11 tingkat 6-nya SMA Negeri 1 Mataram. Oke. Pertanyaannya? Saya ingin bertanya gimana tugas ini? Apa kita teruskan? Kan kita nggak bisa keluar gitu. Nah terus mau minta tips dalam membuat laporan karya ilmiah dari guru, karena mungkin masih banyak yang masih baru dengan laporan karya ilmiah. Jadi minta saran gitu ke Bu Guru. Oke, itu aja. Halo? Oke, cukup ya. Saya kurang dengar. Ya cukup. IG Grio Fixco ya, Grio Fixco. Oke, terima kasih banyak. Oke, untuk penelpon selanjutnya, silahkan bergabung untuk penelpon yang ingin bertanya di pagi hari ini ya. Oke, cukup 2 aja dulu ya Ibu ya. Ya. Bisa dijawab. Untuk pertanyaan pertama dari Satya Pratiwi tadi terkait dengan karya ilmiah. Kalau misalnya untuk yang S2, S3 itu memang yang membedakan dengan makalah di tingkat SMA itu apa aja?
Oke, mungkin tadi sudah saya jelaskan juga sebelumnya ya. Jadi yang membedakan makalah dengan karya ilmiah lainnya, misalnya skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau makalah itu kan bentuk yang paling sederhana di dalam menulis sebuah karya ilmiah. Nah, kalau skripsi, tesis, dan disertasi itu dari kedalaman materi, keluasan materi, atau bagaimana kekritisan dalam mengkritis pendapat orang lain itu mungkin lebih mendalam. Itu maksudnya. Itu perbedaannya di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu mungkin dari ini ya, terkait dengan siswanya yang mungkin ingin melakukan penelitian tapi kan lagi musim lockdown nih Ibu ya. Terus kira-kira dari tips dari Ibu untuk membuat sebuah karya ilmiah itu seperti apa? Oke tuh, membuat karya ilmiah selama lockdown gitu. Iya. Oke, jadi mungkin karena kondisi ya. Jadi untuk membuat karya ilmiah selama lockdown itu mungkin kita menggunakan 2 metode, yaitu metode studi pustaka. Jadi kita mengambil materi atau referensi-referensi yang ada di buku, di majalah, dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan topik yang akan kita bahas. Yang kedua, mungkin kita menggunakan metode angket yang berupa kuesioner atau kuesioner online gitu maksudnya. Jadi bisa memanfaatkan Google Form gitu, karena tidak memungkinkan kita untuk mengambil atau menyebarkan angket secara langsung. Jadi kalau metode yang lain, misalnya metode kita menggunakan metode wawancara, kita menggunakan metode eksperimen, atau menggunakan metode observasi langsung, mungkin tidak bisa karena kondisi yang memungkinkan kita harus tetap stay di rumah. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih banyak Ibu. Dan pertanyaan terakhir ya, mungkin di pagi hari ini Ibu ini datang dari WhatsApp dari Nilu Cynthia Pradita Dewi, kelas 11 MIPA 6 juga. Nah, pertanyaannya Ibu, misalnya nih Bu Guru, kita mau buat karya ilmiah mengenal COVID-19. Nah, sebagai pelajar kan kita disuruh untuk di rumah aja dan nggak bisa melakukan penelitian ke rumah sakit karena rasanya ini kegiatan yang tidak yang cukup berbahaya gitu ya. Pertanyaannya, apakah ada alternatif lain untuk menyusun karya ilmiah selain dengan penelitian langsung ke rumah sakitnya? Mungkin pertanyaan ini sudah terjawab. Oh iya, ya? tadi ya melalui kuesioner angket online ya. Iya. Oke. Atau studi pustaka. Atau mungkin bisa menghubungi dokter-dokter yang dikenal oleh ini ya, Niluh juga ya. Iya. Bisa menghubungi via online untuk wawancara. Oke. Nah, terakhir nih Ibu, ternyata ada yang bergabung dari SMAN 2 Sumbawa kelas 11 MIPA 3. Oh, say hi dulu dong Ibu untuk ya murid di SMA 2 Sumbawa. Oke. Dan Ibu untuk pertanyaannya kita tunggu. Dan untuk para teman-teman yang ingin nelpon bisa kembali bergabung. Oke, pertanyaan dari teman-teman SMAN 2 Sumbawa nih Ibu. Pertanyaan apa sih? Ini mah udah dijawab tadi. Pertanyaannya adalah perbedaan tesis dan skripsi, sedangkan kita tahu bahwa tesis dan skripsi sama-sama penelitian karya ilmiah. Mungkin bisa dijelaskan kembali untuk teman-teman dari Sumbawa, Bu? Oke, sebelumnya kita dengarkan dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Pagi, nama saya Ibu Tudi Masudi Kresna dari 11 IPA 1. Saya mau bertanya, bagaimana cara menuliskan daftar pustaka yang bersumber dari internet, jurnal, atau buku? Oke. Oke, terima kasih untuk penelpon yang tadi. Oke, Ibu mungkin bisa dijawab ya pertanyaan 2 sekaligus secara singkat saja. Silakan Ibu. Yang pertanyaan yang mana dulu? Pertanyaan yang pertama mungkin terkait dengan penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet dan juga sumber lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan perbedaan tesis dan skripsi. Sedikit saja Bu. Oke, mungkin kalau mengikuti apa yang saya jelaskan tadi, mungkin di sini saya tidak masuk ke daftar pustaka ya, atau mungkin dari dari awal saya jelaskan tentang sistematika, dan akan saya jawab juga karena memang daftar pustaka itu termasuk ke dalam sistematika penulisan karya ilmiah, selain dari pendahuluan, pembahasan maupun penutup, dan ada daftar pustaka atau catatan kaki. Oke. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana menuliskan daftar pustaka yang bersumber dari internet. yang bersumber dari internet.
Nah, gimana jelasinnya ini? Soalnya harus ditulis seharusnya di depan kelas ini, misalnya menggunakan anonim, www dan lain sebagainya. Kalau memang tidak ada penulisannya, apakah harus saya baca atau gimana? Dicukupkan saja Ibu ya. Mungkin karena Ya, soalnya sudah kalau menulis daftar pustaka itu harus jelas penulisan titik, terus huruf kapitalnya dan lain sebagainya itu harus kita jelaskan seperti itu. Kalau langsung dari internet itu anonim, titik, terus dari internet mana itu juga harus jelas kita tuliskan. Dan mungkin ini kalau belajar jarak jauh begini mungkin tidak menjelaskannya itu mungkin ada kesulitan di penentuan tanda baca. Kalau memungkinkan mungkin bisa langsung WA gitu. Akan saya jelaskan. Oke. Terima kasih banyak Ibu, dan tentunya pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab di pagi hari ini. Dan silakan untuk Ibu mungkin menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan di hari ini untuk menutup kelas di pagi hari ini. Silakan Ibu. Untuk yang SMA 2 Sumbawa gimana? Tadi kan sudah dijelaskan Ibu sedikit tentang koefisien skripsi. Perbedaan dan lain sebagainya. Oke. Ya, mungkin dari kedalamannya saja. Silakan Ibu untuk pesannya untuk menutup kelas pagi hari ini. Oke. Jadi saya menyimpulkan dulu ya dari apa yang sudah saya bahas tadi. Jadi dari pembahasan yang sudah saya bahas tadi, itu karya ilmiah itu adalah tulisan yang berisi hasil kegiatan penelitian yang membahas suatu permasalahan dan hasil pemecahan masalah. Dan permasalahan dan pemecahan itu berdasarkan pengamatan, penyelidikan maupun pengumpulan data dengan teknik tertentu dan ditulis dengan menggunakan bahasa yang baku. Jadi itu kesimpulannya dari saya, kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk pesan saya kepada siswa, jadi tetap semangat dalam belajar di tengah wabah COVID-19, tetap tidak menjadikan wabah ini sebagai penghalang untuk kita terus belajar, karena RRI juga sudah menyiapkan belajar bersama atau belajar melalui kelas on air di RRI Pro 2. Jadi mohon diikuti dengan baik. Dan mungkin saya bisa lewat sini saja, ada tagihan gitu, tagihan tugas kepada siswa bisa? Bisa, silakan Ibu untuk tugasnya. Sisa 1 menit ya Ibu ya. Oke, silakan Bu. Jadi begini, karena ini mungkin tugas dari saya untuk siswa SMA Negeri 1 Mataram kelas 11 MIPA 1 sampai kelas 11 MIPA 6 saja, siswa binaan saya. Jadi mereka tolong dicatat baik-baik. Kalau yang di sekolah lain mungkin menyesuaikan ya, tergantung dari guru bahasa Indonesianya. Mohon maaf. Kalau dari saya minta tolong disimak baik-baik. Siswa SMA Negeri 1 Mataram kelas 11 MIPA 1 sampai kelas 11 MIPA 6. Kalian membuat karangan ilmiah atau makalah dengan topik dampak dari COVID-19. Dampak, kalau kita berbicara dampak itu ada positif negatif, itu tema atau topiknya, sehingga kalian bisa mengembangkan tema tersebut menjadi sebuah judul, entah dampak dari segi ekonominya, entah dampak dari segi sosial atau pembatasan sosialnya, ataupun juga dari dampak lingkungannya, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa mengurangi polusi udara, sampah dan lain sebagainya dengan adanya kebijakan lockdown. Jadi mungkin itu untuk tugasnya, karena tugas kemarin itu anak-anak sudah membuat karya ilmiah yang berkaitan dengan sampah untuk mendukung program gubernur, wakil gubernur tentang zero waste. Tapi karena kondisi anak-anak harus tetap di rumah, jadi mereka tidak bisa mencari data di luar. Baik Ibu, saya ganti. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu hari ini. Terima kasih banyak dan sampai bertemu kembali pendengar di kelas on RRI Mataram. Saya Indra Jaya Tugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on air RRI Mataram.
Kelas on Air selesai. Besok belajar lagi ya. Baik pendengar RRI Mataram, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran berita olahraga. Stay tune.